Bukan biskuit, tapi rengginang. Ya, camilan renyah yang satu ini memang kerap mengisi toples warga plus 62 selama libur lebaran. Tak sedikit yang menyebut, lebaran kurang meriah tanpa setoples rengginang. Lalu apa sebenarnya kunci kenikmatan di setiap gigitan rengginang? Ibu kalau jemur itu memang nggak bisa bu di oven gitu? Nggak bisa, udah coba. Oh udah pernah? Nggak bisa, ini harus matahari. Murni harus Iya. tenaga matahari? Matahari. Kalau ibu dulu dicoba pakai oven hasilnya gimana? Ya kurang mekar. Salah satu sentra rengginang di Jabodetabek ada di Kampung Anyar, Kabupaten Bogor. Masuk dalam desa Semplak, Kecamatan Kemang, kawasan ini telah dikenal sebagai Kampung Rengginang sejak 50 tahun lebih. Beberapa hari menjelang lebaran, geliat penjualan rengginang sangat ramai terlihat. Pesanan pun tak terbatas untuk Jakarta Raya, tapi juga sampai ke luar pulau. Banyaknya kami reseller untuk dibeli ke konsumen yang menjelang lebaran ya, hidangan buat lebaran, buat oleh-oleh pulang kampung. Oh, buat oleh-oleh gitu. juga? Iya, buat ngasih saudara gitu kan, buat tangan lah. Ade yang telah memproduksi rengginang selama 30 tahun menyebut, kuncian membuat rengginang yang renyah ada pada bahan baku dan juga kesabaran membuatnya. Memakai dua macam beras ketan, hitam dan putih, takarannya pun juga harus benar-benar tepat dan seimbang. Jadinya nih, warnanya akhirnya mencampur seperti ini. Kata ibu, ini kunci biar nanti tingkat kerenyahannya bu ya? Iya. Ini di sini kerenyahan atau kegurihannya dari Juga rengginang nggak itu. bagus yang Nah, barunya. kalau ini kebanyakan nggak akan bagus, perbandingannya pun harus Pas. 6:1. Iya. 6 beras ketan putih, Putih, satunya ketan beras hitam. ketan hitam. Beras ketan yang sudah dicuci lalu diaron untuk kemudian dikukus. Tingkat kematangannya pun harus dijaga sampai beras ketan menjadi pulen seperti memasak nasi untuk dimakan. Karena kalau kurang matang, dia juga cepat hancur. Oh. Rengginangnya nggak bagus. Cepet ya. hancur waktu pas digoreng gitu Iya, ya? kematangan juga lengket dicetaknya. Oh, berarti yang bener harus? Sekali nasi. Oke. Selain garam dan penyedap rasa, terasi udang juga menjadi kunci penguat rasa pada rengginang. Bumbu dicampur saat adonan masih panas agar rasa gurih bisa meresap sempurna ke seluruh bagian ketan. Meski sekarang sudah banyak cetakan rengginang modern, warga Kampung Anyar lebih memilih cetakan tradisional berupa pipa plastik yang dipotong menyerupai gelang. Selain sudah terbiasa, cetakan jadul juga dianggap memiliki ukuran yang pas untuk takaran adonan ketan. Proses pencetakan dilakukan saat adonan ketan masih panas dan ditekan dengan rumus kira-kira yang sudah teruji. Ini tekniknya, jadi cukup secomot tadi ditekan-tekan, terus dalam posisi Jangan panas. tekan banget. Oh, jangan tekan banget juga ya. Iya, nggak mekar. Tuh kan, cara tekannya aja juga harus diperhatikan. Karena kalau Karena enggak, ini kan ketan ya. nggak ketan nanti nggak mekar nih. Nah, Setelah semua adonan selesai dicetak di atas papan, proses selanjutnya adalah penjemuran. Warga memilih menjemur dengan cara konvensional alias di bawah sinar matahari karena diyakini menjadi cara terbaik agar adonan kering maksimal. Meskipun terkadang proses menjemur bisa memakan waktu sampai 2 hari. ibu kalau jemur itu memang nggak bisa bu di oven gitu? Nggak bisa, udah coba. Oh, udah pernah coba? Nggak bisa, ini harus matahari. Murni harus Iya. tenaga matahari. Matahari. Kalau ibu dulu dicoba pakai oven hasilnya gimana? Ya kurang mekar. Oh, mekar pas digoreng. Iya, pas digorengnya kurang bagus. Meski sebagian besar warga Kampung Anyar berprofesi sama, sebagai pembuat sekaligus penjual rengginang, tidak ada persaingan tak sehat di Kampung Anyar. Masing-masing produsen sudah memiliki pelanggan dan tempat pemasarannya masing-masing, yang mencakup seluruh wilayah Jabodetabek bahkan hingga ke luar negeri seperti Hong Kong, China, dan Malaysia. Omsetnya pun tak main-main, bisa mencapai lebih dari 30 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Dulu pertama bikin 3 liter. 3 liter bertahap 5, 6 liter, terus 12 liter gitu. Alhamdulillah sekarang udah sampai 50 kilo sehari. 50 kilo sehari. Iya, itu juga dibantu kakak gitu, keluarga saudara, karena alhamdulillah udah banyak. Jika
Jika sudah siap dengan rengginang, tak ada salahnya menyajikan menu wajib pendamping opor, bukan? Sambal goreng ati. Nampak merah merona, potongan ati dan kentang berbentuk dadu, terkenal dengan cita rasa yang gurih dan sedikit pedas. Rasa tersebut benar-benar melengkapi sensasi gurih yang ditawarkan oleh opor dan ketupat. Merujuk pada jenisnya, biasanya ada 2 jenis hati yang digunakan, hati sapi dan juga ayam yang dilengkapi dengan ampela. Pilihan hati sapi bisa diambil jika kita ingin memasak secara lebih simpel. Pasalnya, ukuran yang lebih besar membuat potongan akan semakin rapi. Hati sapi harus dipilih yang segar dengan ciri-ciri warna yang merah pekat. Hanya saja hati sapi punya aroma yang lebih tajam sehingga perlu penanganan khusus. Hati direbus terlebih dulu agar bisa menghasilkan tekstur yang padat, untuk kemudian dipotong kecil-kecil. Rebus hati sapi sampai setengah jam, biar darah-darahnya itu enggak kelihatan gitu. Hati sapi lebih lama, karena dia kan gede gumpalannya. Kalau hati ayam kan kecil-kecil. Itu biasanya hati ayam yang pahit, karena waktu nyuci empedunya pecah. Bahan kedua yakni kentang dikupas terlebih dahulu lalu dipotong untuk kemudian direndam beberapa saat. Untuk mendapatkan hasil yang bersih, kentang juga bisa dicuci beberapa kali. Biar getah-getahnya hilang, jadi warnanya cerah kuning. Pada tahap penggorengan, ati dan kentang tidak boleh digoreng bersamaan karena waktu memasaknya yang berbeda. Biasanya, kentang digoreng terlebih dulu agar minyak bekas penggorengan tidak terlalu kotor. Jika ati digoreng terlebih dahulu, biasanya akan meninggalkan sisa rontokan minyak yang akan membekas pada kentang. Digoreng lagi, tetap digoreng supaya nggak hancur. Kalau direbus, dimasak kan hancur. Itu digoreng dulu. Jangan dibarengan. Soalnya kan ati udah direbus. Jadi gorengnya itu sebentar aja. Kalau kentang kan agak lama. Si kentang mentah, si kentang masih mentah, si ati udah gosong. Kentang sendiri hanya perlu digoreng sekitar 5 menit saja atau hingga mencapai warna menguning yang pas. Sedangkan hati dibutuhkan waktu yang lebih singkat untuk menggorengnya, bahkan tak sampai 1 menit. Tak sekedar bahan pelengkap saja, kentang punya fungsi yang bisa menambah cita rasa tersendiri pada sambal goreng ati. Jika semua sudah digoreng, maka bumbu halus dan bumbu kasar disiapkan. Yang merah itu cabai giling, yang putih cabai hijau, bawang putih, bawang merah. Kalau yang bumbu kuning, kunyit, kemiri, lengkuas, bawang putih, ketumbar, gula merah. Buat gurih, biar gurih. Kalau nggak pakai gula merah juga nggak enak rasanya. Merah putih pakai. Jadi warnanya agak coklat kan ya. Pertama, bumbu putih dimasukkan terlebih dahulu ke dalam minyak panas. Barulah bumbu kuning, disusul laos, serai, daun jeruk, dan daun salam. Kemudian disusul dengan berbagai jenis cabai. Setelah tercium aroma harum, bumbu merah pun dimasukkan. Air matang kemudian ditambahkan dan disusul dengan gula merah. Fungsi air sendiri untuk mencairkan gula merah agar tidak terlalu lengket yang bisa menyebabkan seluruh sajian gosong. Cuma sebentar sih, nggak ada 10 menit. Kan kita udah matang tuh ati sama kentangnya. Tinggal diaduk-aduk sama bumbu, terus kasih bumbu pelengkap lainnya, dirasa udah pas udah. Terakhir, ati dan kentang yang sudah digoreng baru dimasukkan ke dalam wajan. Tambahkan gula, garam, dan bumbu penyedap agar rasanya semakin gurih. Untuk mendapatkan tekstur yang pas, proses terakhir ini hanya butuh waktu sebentar. Hanya sekitar 2-3 menit saja, tergantung dari volume sambal goreng. Bagaimana? Sudah siap menyantap kudapan dan sajian berat untuk lebaran nanti?